Shalom saudara sekalian, tema renungan kali ini adalah Adam dan Kristus dengan berdasarkan dari surat Roma pasal 5 ayat 15 yang berbunyi demikian. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kecurigaan dan keraguan terhadap Allah adalah bagian dari sifat kita manusia setelah kejatuhan di dalam dosa. Kadang-kadang kita mempertanyakan keadilan dan kehendak Allah. Bahkan terkadang kita tidak sepenuhnya memahami siapa sebenarnya Allah. Namun Paulus menunjukkan bahwa dosa telah merasuki semua manusia melalui Adam dan dosa berujung pada maut. Bagaimana mungkin semua orang menjadi berdosa karena dosa satu orang? Mungkin ada yang merasa bahwa Allah tidak adil jika menghakimi kita karena dosa yang dilakukan oleh Adam. Namun saudara, kita harus sadar bahwa kita adalah keturunan Adam. Sehingga kita mewarisi sifat dosa dari Adam saat kita melakukan dosa-dosa kita. Saudara, kita memiliki sifat dosa yang sama dengan Adam, yang ingin bertindak sesuai keinginan sendiri dengan mempertanyakan Allah. Ketika kita mempertanyakan keadilan Allah terhadap kita, sebenarnya kita juga sedang mempertanyakan keputusannya. Namun, apakah kita memiliki hak untuk mempertanyakan pilihan Allah? Bukankah Allah yang Maha Tahu telah memilih Adam sebagai wakil dari seluruh umat manusia? Jika kita percaya pada kemahatauan Allah, maka pilihannya terhadap Adam sebagai wakil kita adalah pilihan terbaik. Dengan mempertanyakan keputusan Allah, sebenarnya kita hanya menunjukkan bahwa kita adalah keturunan Adam yang juga mempertanyakan Allah. Kita harus menyadari bahwa kasih karunia Allah jauh melampaui segala hal yang bisa kita pikirkan. Janganlah kita curiga ataupun ragu terhadap Allah yang telah melimpahkan kasih-Nya dan biarkan kebenarannya membimbing kita menuju hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selain itu saudara, Paulus juga menjelaskan tentang hasil dari pembenaran yang kita alami di dalam Kristus. Paulus menjelaskan bahwa ada hal yang jauh lebih besar daripada kemegahan yang disebut pada perikop sebelumnya, yaitu di pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, yaitu perubahan status yang kita alami karena Kristus. Kemudian di ayat 12 hingga 21 ini, Paulus membandingkan antara Adam dengan Kristus untuk menggambarkan perubahan status kita. Saudara, jika dahulu kita berdosa di dalam Adam, kini kita percaya di dalam Kristus. Kita telah berdosa, melakukan pelanggaran, jatuh ke dalam kuasa maut, dan kematian kekal menjadi konsekuensi atas hidup kita. Namun, bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita berpindah dari di dalam Adam menjadi di dalam Kristus. Karena Kristus, kita yang percaya kepadanya beroleh kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dan pembenarannya. Pertanyaannya, di manakah hidup kita saat ini berada? Di dalam Adam atau di dalam Kristus? Marilah saudara, kita merenungkan hal ini dan terus memperkuat iman kita di dalam Kristus. Sehingga kita dapat hidup di dalam kasih karunia dan pembenarannya untuk hidup yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.